Hari ini aku bakal ajak kamu membongkar habis rahasia dan transformasi pesawat kepresidenan kita. Mulai dari zaman awal kemerdekaan, di mana rakyat itu harus patungan buat beli pesawat, sampai teknologi pesawat canggih anti rudal zaman sekarang. Aku udah kumpulin banyak fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tarik mundur ke era pasca kemerdekaan. Waktu itu negara kita baru lahir. Dompet negara sangat tipis dan prioritas utama adalah bertahan hidup. Kayak sekarang ya. Kita belum punya anggaran buat mikirin pesawat VIP khusus. Belum punya armada udara sendiri. Presiden kita harus rutin mencarter pesawat dari maskapai Garuda Indonesia kalau mau bertugas. Tapi ada satu momen bersejarah yang bikin merinding. Indonesia akhirnya punya pesawat kepresidenan pertama dan tebak gimana caranya. Pesawat ini bukan dibeli murni pakai uang APBN, melainkan sumbangan 20 kg emas murni masyarakat Aceh. Bernama Dakota DC-3 Selawah RI-001, burung besi ini jadi bukti nyata gotong royong bangsa. Selawah ini artinya gunung emas. Ada sosok pahlawan tanpa tanda jasa bernama Tengku Nyak Sandang yang rela menjual harta bendanya demi menyumbang untuk beli pesawat ini. Saking legendarisnya armada ini, wujud fisiknya sekarang diabadikan dalam bentuk 3 replika monumen pesawat. Jika kamu jalan-jalan, kamu bisa menemukannya di Pajang Gagah di lapangan Blang Padang Banda Aceh, Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta, dan 1 unit ditaruh di Museum Ranggong Myanmar. Ini adalah pesawat yang menjadi fondasi awal maskapai Garuda Indonesia. Pesawat ini memulai misi operasional perdananya di Kalkuta, India, dan berhasil mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 1948 membawa logistik serta peralatan komunikasi krusial bagi pemerintah Republik. Keberhasilan misi ini menjadi dasar operasional Indonesian Airways sekaligus titik balik yang memicu pendirian maskapai nasional yakni Garuda Indonesia. Selain mengemban fungsi diplomatik, Dakota DC-3 Selawah RI-001 ini menjadi tulang punggung operasi rahasia Republik dengan menjalankan misi penyelundupan logistik, persenjataan, hingga peralatan komunikasi untuk menembus ketatnya blokade udara Belanda. Beroperasi di bawah kedok maskapai komersial Indonesian Airways dengan basis utama di Burma, pesawat ini secara rutin melakukan penerbangan senyap guna menyuplai kebutuhan perang dan mengamankan jalur komunikasi darurat bagi para pejuang di tanah air. Keberhasilan misi bawah tanah ini tidak hanya menjaga kelangsungan operasi militer dan pemerintahan di masa genting, tetapi juga menjadi motor pendanaan bagi pengadaan armada tambahan yang memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Masuk ke Orde Lama atau ke era Orde Lama, gaya kepresidenan kita itu mulai naik level nih. Presiden Soekarno yang jago berdiplomasi di kancah global sering banget dapat kado pesawat dari negara sahabat. Waktu masa Perang Dingin, Blok Barat dan Blok Timur berlomba-lomba mengambil hati Bung Karno. Hasilnya, Presiden John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, menghadiahi kita 3 unit Lockheed C-140 Jetstar yang kemudian dinamai Sapta Marga, Irian, dan Pancasila. Pesawat Jetstar ini ukurannya terbilang kecil tapi super gesit, sangat cocok untuk mobilitas cepat level VIP. Gak mau kalah saing, Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev juga ngasih 2 pesawat Ilyushin Il-18, di mana salah satunya itu diberi nama Dolok Martimbang. Ilyushin Il-18 ini adalah pesawat 4 mesin turboprop yang diakui sangat tangguh di masanya. Pesawat ini sempat dianggap sebagai salah satu pesawat paling revolusioner dari Uni Soviet karena mampu menempuh jarak jauh dengan efisiensi bahan bakar yang luar biasa untuk standar tahun 1960-an. Nah, beda era, beda selera. Di Orde Baru, Presiden Soeharto menyulap pesawat angkut militer C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dengan kabin VIP yang nyaman buat belusukan ke berbagai daerah. Kenapa sih pakai Hercules militer? Ya karena pada masa itu ya, infrastruktur bandara di pelosok Indonesia belum sebaik sekarang ini. Kita butuh pesawat berbadan kokoh yang bisa mendarat di landasan aspal kasar dan juga pendek.
Nah, kehadiran 10 unit C-130B Hercules di Indonesia merupakan hasil dari diplomasi beresiko tinggi pasca tertangkapnya pilot CIA Alan Pope yang ditembak jatuh saat mendukung pemberontakan Permesta pada tahun 1958. Melalui kesepakatan rahasia yang memanfaatkan status Pope sebagai alat tawar, pemerintah Amerika menyetujui pengiriman armada angkut tersebut ke Indonesia pada tahun 1960 sebagai bagian dari upaya pembebasan sang pilot dan perbaikan hubungan diplomatik. Kedatangan Hercules ini menjadi lompatan strategis bagi TNI Angkatan Udara, memberikan kemampuan mobilitas logistik dan penerjunan pasukan yang masif. Sekaligus menandai dimulainya modernisasi besar-besaran kekuatan udara nasional di tengah dinamika Perang Dingin. Lalu masuk ke masa reformasi, semuanya mendadak serba irit nih. Perekonomian yang sedang terguncang pasca krisis tahun 1998 membuat pemerintah memangkas foya-foya di udara. Presiden B.J. Habibie cuma tercatat pernah menyewa pesawat Avro RJ-185 dari Pelita Air buat lawatan ke Myanmar. Gus Dur dan Ibu Megawati juga lebih sering melanjutkan tradisi mencarter pesawat komersial MD-11 dari Garuda Indonesia. MD-11 ini adalah pesawat trijet atau 3 mesin terakhir yang diproduksi oleh McDonnell Douglas. Pesawat ini sangat ikonik bagi masyarakat Indonesia karena sering digunakan Garuda Indonesia sebagai armada andalannya untuk rute internasional sebelum akhirnya dipensiunkan. Nah, revolusi kemandirian udara kita baru benar-benar pecah di era Presiden SBY. Setelah puluhan tahun menyewa maskapai komersial, negara akhirnya mengeluarkan budget khusus buat meminang pesawat kepresidenan murni milik pemerintah. Pilihan pun jatuh ke Boeing 737 Double BJ2 Boeing Business Jet 2 seharga 91,2 juta US dollar atau sekitar 820 miliar rupiah. Dari total anggaran itu, harga dasar badan pesawat sekitar 58,6 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah, lalu interior kabin mewahnya menelan biaya 27 juta dolar atau setara dengan 480 miliar rupiah. Sistem keamanan canggihnya 4,5 juta dolar atau senilai dengan 72 miliar rupiah dan sisanya untuk biaya administrasi. Pesawat ini ditenagai dengan 2 mesin CFM56-7 yang responsif. Kabinnya dirancang sangat luas untuk 67 penumpang yang dibagi menjadi beberapa zona, yakni 4 ruang rapat VVIP, 2 rapat istirahat VVIP, 12 kursi eksekutif, dan 44 kursi staff. Pesawat ini gak main-main ya, di dalamnya itu ada ruang tidur, ruang konferensi VVIP, sampai teknologi pertahanan anti-rudal. Sensor penangkal misilnya pun mampu mengecoh rudal pencari panas. Namun ada kendala operasional, yakni BBJ-2 ini bukan tipe jarak jauh atau long haul. Jadi kalau mau lawatan sampai ke Amerika Serikat, pesawatnya harus mendarat buat transit isi bahan bakar berkali-kali. Bisa memakan waktu hingga 2 hari perjalanan. Itulah alasan kenapa di era Pak Jokowi, pemerintah sering menyewa Boeing 777-300ER. Pesawat berbadan lebar ini jauh lebih efisien untuk penerbangan antar benua dan bisa mengangkut seluruh rombongan menteri dalam satu penerbangan. Operasional burung besi sakral ini diurus oleh Skuadron Udara 17 TNI Angkatan Udara dengan semboyan Vimana Indra Paramarta yang berarti kendaraan para raja yang paling sempurna. Kru mereka punya protokol keamanan VVIP yang sangat ketat, bahkan makanan presiden pun melalui screening kesehatan yang setara dengan standar militer dunia. Nah, transformasi pesawat kepresidenan Indonesia ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar simbol gengsi atau alat angkut logistik menjadi benteng pertahanan terbang yang strategis. Jika era Bung Karno dan Soeharto mengandalkan pesawat sebagai etalase diplomasi dan mobilitas, era modern telah menyulap Boeing 737-800 BBJ-2 sebagai pusat komando bergerak yang terintegrasi secara militer. Di balik kabin VIP-nya tersemat teknologi enskripsi satelit tingkat militer, sistem peringatan dini anti-rudal, hingga perangkat pengecoh radar yang mampu menciptakan gelembung keamanan tak tertembus.
Evolusi ini disempurnakan dengan protokol pengawalan real-time yang terpantau ketat, mengubah pesawat kepresidenan dari moda transportasi biasa menjadi elemen vital kedaulatan yang memastikan kelangsungan komando negara dalam situasi krisis apapun. Pada akhirnya, pesawat kepresidenan itu lebih dari sekadar alat transportasi. Ia adalah mesin waktu diplomasi, identitas bangsa di landasan pacu internasional, serta ruang komando di atas awan, sekaligus harga diri bangsa kita. Di era baru ini, menurut kamu, apakah kita perlu melakukan upgrade ke pesawat yang lebih bongsor dan canggih seperti Airbus A350 atau tetap mempertahankan efisiensi operasional yang ada saat ini?